Salam cinta penuh dengan kedamaian. Selamat datang kembali di podcast Karma dan Reinkarnasi season 2. Ya, ini udah seru banget di chat. Banyak juga yang udah standby ya, nungguin apaan sih? Ya, nungguin Bunda ya. Cuman sebelum mulai, seperti biasa saya cuma mau ngasih tahu kalau hari ini live. Kayak kemarin itu Hansen bilang, aduh ini editingnya saya kira live. Nggak, sekarang ini live. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan langsung ke chat di YouTube. Dan nanti kita akan, kalau sesuai sama proses yang akan dibahas, kita akan bahas. Dan juga seperti kemarin saya mau menyampaikan bahwa proses ini sebenarnya adalah proses yang free, tidak dipungut biaya, tapi karena kami paham hukum memberi dan menerima untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, dan teman-teman mau mensupport kami supaya bisa memberikan konten-konten yang terbaik dan mau berdonasi, bisa langsung ke rekening yang harusnya muncul di layar. Udah muncul belum? Oh ya. Jadi di situ silahkan kalau mau berdonasi. Dan sebelum kita mulai, kita lihat bumpernya dulu. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Ya, itu tadi bumpernya. Dan hari ini di episode ke berapa nih Bun ya? Ke berapa? 4 kalau nggak salah ya. 4. Kita ngomongin tentang hubungan karma, reinkarnasi, dan pengendalian pikiran ya. Sebelum mulai deh saya tanya dulu, Bunda udah siap belum Bun? Kok kayaknya agak grogi, mungkin gara-gara terdapat radiasi nggak sabar nih dari teman-teman di rumah ini. Ya, membiasakan diri untuk live, untuk karma dan reinkarnasi ya. Apalagi harus siap ditanya nih. Yang nanya nggak cuma Dokter Rasto loh. Itu lihat tuh yang di YouTube sekian banyak nanti bertanya, kan saya juga wow. Ya, jadi silahkan bertanya, tanya aja. Belum tentu dijawab semua sih ya. Kami mau minta maaf kalau misalnya nggak mungkin akan dijawab semua. Tapi nanti ngikutin alurnya. Kalau misalnya sesuai, mengedukasi, pasti akan kita bahas. Seandainya juga ada pertanyaan dan menurut kita baik, mungkin kita akan bahas di tayangan berikutnya. Ya. Oke. Nah, hari ini kita nggak cuma berdua Bunda. Iya, itu dah radiasinya grogi itu juga sudah terradiasi. Ya, maksudnya nggak cuma berdua, bukan artinya biasanya ditemenin subscriber, bukan. Kita di sini ditemenin sama salah satu community soul yang akan berbagi juga. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Iya dong, tak kenal tak sayang ya. Mungkin selamat datang di studio Oma Semar. Piavano. Iya, salam cinta penuh dengan kedamaian. Ya, Dokter Rasto, Bunda Arsaningsih. Ya. Jangan grogi. Ya. Groginya meradiasi. Mohon maaf ya. Oke. Ini sebelum bentar Bun, ada yang tiba-tiba ngomong nih penting Bun. Batik kutu barunya bagus Bunda. Wah. Terima kasih. Saya pengen nanya nih. Saya pengen kenalin lagi nih, di samping saya ada saudara Kiaf. Kiaf ini adalah nama lengkapnya Kiavano ya. Nama lengkap saya Nyoman Kiavano. Biasa Kiavano panggilannya Kiaf. Ya kalau yang Bali pakai V ya, bukan Kiap bukan ya. Nah, Kiaf ini adalah seorang yang sangat senang belajar, membaca segala macam, cari informasi segala macam. Kayak kalau ditanya apa aja, pasti dia langsung bilang dari yang gue pernah baca, referensinya gini. Nggak selalu sih. Perpustakaan berjalan. Bahkan mungkin perpustakaan nasional agak minder sama dia. Nah, dan kenapa Kiaf kami undang? Karena Kiaf ini
dengan proses dia banyak belajar, banyak mencari, dia berproses dalam proses pengendalian pikiran juga. Dan sebenarnya gini Bun, tema hari ini ajaib sih Bun. Ya. Kita ngomongin karma, reinkarnasi, dan pengendalian pikiran. Dan baru mulai kita disuruh mengendalikan pikiran. Positif. Ya, termasuk Bapak Ibu semua di sini ya kita sama-sama mengendalikan pikiran. Kalau misalnya kita tetap tenang. Tidak hanya mengendalikan pikiran, mengolah rasa. Ya, mengolah rasa, mengendalikan pikiran. Kalau kita tetap tenang, kayaknya ada solusi aja. Kalau misalnya kita udah panik, tegang, wah, kacau balau biasanya. Oke. Kiaf, selain dari yang saya sebutkan, ada memperkenalkan diri apa lagi? Apalagi ya? Ya pada dasarnya sih saya adalah orang yang dari dulu sejak kecil sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih daripada yang perlu kita menjalani kehidupan sehari-hari, tapi kok kayaknya ada yang kurang ya, kayak ada yang miss gitu, ada yang gone, ada yang nggak bisa saya dapetin. Di sinilah nanti sharing bagaimana proses mengisi kekosongan hatinya Kiaf dikit. Cuman dengan proses kali ini kita ngomongin karma, reinkarnasi, dan pengendalian pikiran. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya pengen recall sedikit. Bunda pernah memberikan satu statement itu kalau nggak salah di karma penyelesaian karma 1 itu karma bukan mulai dari perbuatan, bukan mulai dari pikiran, tapi bukan mulai dari perbuatan, perkataan, tapi mulai dari pikiran. Iya, memang disinilah banyak orang belum paham ya, karena selalu dikaitkan dengan karma pala, karma hasil dari perbuatan kan gitu. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam ya, kita sih memahami dengan kebenaran bertingkat. Dulu saya pahamnya karma pala itu dari perbuatan baik yang kita buat kan gitu, ada baik dan buruk ya, hasil dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Tapi setelah kita memenuhi lagi diri dengan ilmu pengetahuan, belajar konsep energi, akhirnya saya bisa memahami sesuatu yang lebih dari sekedar itu bagian dari perbuatan ya. Jadi setelah saya telusuri, karena hukum energi mengikuti pikiran, dan saya pun melihat orang itu baru berpikir aja dia sudah membentuk karma. Ya dari pikiran atau niatan, kan ada yang mengajarkan baru dalam taraf niatan aja sudah terbentuk karma itu. Yes. Oke, berarti awalnya seperti kebanyakan orang, karena dasarnya juga kata karma itu kan perbuatan, pala buah. Jadi karma pala proses mendapatkan hasil dari satu perbuatan. Dan kita selalu berpikir bahwa itu cuma ngomongin kita melakukan sesuatu, padahal dari proses berpikir pun itu sudah dasarnya adalah proses berpikir, bukan perbuatan. Karena kalau kita telusuri lagi, niat dibalik suatu perbuatan itu ternyata bisa berbeda-beda, walaupun perbuatannya sama, kelihatannya berbuat baik ya, melakukan kebaikan, tapi niat dibalik itu bisa beda-beda gitu. Jadi setelah kita kebenaran tingkat yang lebih tinggi lagi, ternyata bisa ditelusuri atau dipahami bahwa suatu perbuatan belum tentu perbuatan baik, belum tentu niatnya baik. Nah, disinilah kita melihat bahwa proses karma ini tergantung dari proses pikiran. Jadi proses karma tergantung dari proses. Nah ini agak sedikit ini ya, maksudnya pernah dengar nggak orang bilang karma itu berbuat kalau mau nggak berkarma ya berarti nggak usah berbuat apa-apa, diem di rumah. Nah kalau belum tentu udah ngomong kayak gitu berarti diem di rumah pun bikin karma. Pandemi kan orang bilang di rumah aja gitu. Di rumah pun nggak keluar dari konsep karma dan bisa saja membentuk banyak karma-karma. Benar. Bisa saja membentuk karma-karma baru. Entah itu baik, entah itu buruk, kan?
Nah, disinilah orang bingung lagi lah, terus kok bisa perbuatannya bagus loh, kenapa kok dia mendapat hal buruk terus? Di balik itu ada apa? Yaitu pikiran atau niatan ketika dia melakukan perbuatan. Kan suatu perbuatan tuh mesti dari proses pikirannya dulu terbentuk. Ya, kalau orang nggak pernah mikir, nggak pernah berbuat apa-apa juga ya. Iya. Kan Kiaf pernah punya pengalaman berhubungan dengan itu, Kiaf? Ya banyak sih. Pada dasarnya dulu masa-masa dimana saya mengejar ilmu pengetahuan, saya itu di rumah aja baca buku dan sebagainya. Cuma semakin saya membaca buku, semakin banyak ilmu yang saya baca, kok saya malah semakin bingung, semakin kontradiksi antara ilmu satu dengan ilmu yang lain yang menyebabkan saya malah semakin terpuruk pada waktu itu. Ya. Oke. Dan Nah, ya. itu dah banyak ilmu pengetahuan nih. Iya. Ternyata kan kita juga harus bijaksana memilah ya. Ada orang mengatakan apa yang masuk ke dalam pikiran kita, maka itu pula yang akan kita keluarkan. Kalau masuknya bagus ya keluarnya bagus, tapi kalau masuknya penyesatan ya keluarnya penyesatan. Ini menarik gitu. sih, maksudnya orang selama ini ngomong, oh kita ngomongin karma, itu yang penting kita nggak ngelakuin sesuatu. Dia benar-benar bilang, oh kamu jangan ngelakuin ini, padahal ngelakuin kayak gitu tuh kan membuat proses pembunuhan atau gimana. Jadi lebih ke proses apa yang dimasukkan gitu. Padahal sebenarnya pada saat kita berpikir kan kita bukan memasukkan sesuatu, tapi kita meradiasikan sesuatu ya, benar ya? Benar, ya. Pada saat kita berpikir tuh kita meradiasikan. Tapi proses meradiasikan kan tergantung dari proses pengamatan langsung dulu. Dari indera-indera kita. Di sinilah kita mengelola gitu loh. Proses berpikir kan bagian dari dia melihat begini, akhirnya pikirannya begini kan. Dari proses melihat kita bisa berpikir baik atau buruk. Dari proses mendengar kita bisa berpikir baik atau buruk ya. Jadi pengendalian indera itu juga berpengaruh pada proses pikiran yang dihasilkan. Nah, dari pikiran meradiasi ke alam. Nah, dari proses meradiasi ke alam inilah tercatat di alam ini. Sehingga hukumnya apa? Dengan memberi kamu menerima. Kalau radiasinya baik, dia menanam baik, baik datang. Kalau dia meradiasikan buruk, buruk datang. Disitulah kita sebenarnya pada saat kita meradiasikan di alam ini kita menanam benih karma tadi. Dan ya berarti apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Iya jelas. Kayak tadi Kiaf bilang, mungkin dulu ya nggak tahu ya. Saya waktu muda, masih waktu muda. Ya waktu dulu kita masih benar-benar mikir, saya pengen mengembangkan diri, saya pengen menjadi lebih baik. Tentu mengisi diri lebih banyak dengan pengetahuan. Harapannya semakin banyak pengetahuan yang kita miliki itu kita jadi lebih tahu, nggak boleh mikir kayak gini, nggak boleh kayak gini, kita harus kayak gini, kita harus kayak gini. Punya pengalaman seperti itu juga? Iya, dulu tujuan saya juga belajar macam-macam juga agar saya ingin melakukan pengembangan diri karena saya ingin improve, memperbaiki apa yang kurang dari diri saya. Tapi lucunya semakin banyak saya belajar, yang terjadi kok pada waktu itu ya, saya udah belajar semacam hipnoterapi, belajar bagaimana mengendalikan diri dan sebagainya, tapi yang terjadi menolong saya sampai derajat tertentu, tapi akhirnya untuk hal-hal yang lain saya masih banyak ingin melakukan action apa, malah ngelewo, malah belok ke arah yang lain. Dan itu waktu itu membuat saya sangat kebingungan. Kenapa ya? Pada saat saya sudah tahu apa yang baik, sudah tahu apa yang benar, yang katanya ini loh yang dikatakan dari quote dari suatu buku atau apa, perbuatan yang baik itu yang seperti ini, pikiran yang baik seperti ini. Tapi yang terjadi pada saat saya ingin melakukan action atau eksekusi, belok ke arah yang lain. Nah, jadi seakan-akan ada satu kekuatan lain yang apa ya, itu nggak bisa dikendaliin, walaupun secara pikiran kita udah bisa begitu ngomong jelek atau segala macam, berpikir jelek langsung nggak boleh mikir kayak gini segala. Iya, kurang lebih seperti itu sih ya. Dan itu dulu sempat membuat saya frustasi sih, sampai akhirnya ya saya ketemu sama Bunda. Dari situ saya belajar, pada prinsipnya mirip dengan apa yang dulu saya pelajari sih, beberapa hal basic-basicnya. Cuma ada satu hal yang membedakan dari apa yang saya terima di Soul, dari pembelajaran saya
bersama Bunda Arsaningsih, yaitu apa? Pada waktu akhirnya saya belajar bagaimana saya bisa menghadirkan Tuhan dalam diri saya, pada saat itu saya mulai merasakan, oh ini tuh kok yang namanya bahagia, oh ini tuh yang namanya damai. Dulu saya benar-benar nggak tahu loh, karena kehidupan saya berjalan seperti itu. Saya mungkin nggak bisa banyak cerita, tapi saya pikir saya sudah bahagia, tapi ternyata karena saya belum belajar mengukur tentang bahagia, apa yang saya rasakan bahagia itu belum cukup maksimal terradiasi. Dan pada saat akhirnya saya merasakan oh ya bahagia yang sesungguhnya bagaimana, dan terukur nilai bahagia saya 10. Oh ini tuh rasanya, dan itu berbeda. Dan yang lebih penting lagi, pada saat saya akhirnya bisa menghadirkan kekuatan Tuhan, pada saat itu saya juga punya cukup kekuatan. Rupanya selama ini apa yang membuat saya tidak bisa melakukan pengendalian pikiran adalah karena saya menumpuk semua hal negatif dan hal positif bersamaan. Padahal yang namanya kita mau berpikir positif kan banyak hal di luar sana yang kita sudah belajar. Ini Ya. proses pengendalian. Ya, ini satu hal yang wajar kan. Iya. Kita ngomongin proses pengendalian pikiran, Bunda. Tadi yang awal banget yang kita stressing bahwa proses pikiran itu dahsyat. Iya. Ya. Enggak cuma bahkan lebih dahsyat daripada suatu perbuatan. Iya. Setuju? Iya. Karena mungkin seorang punya satu tindakan jahat gitu misalnya. Untuk satu tindakan jahat itu tercapai, dia sudah mikirin ribuan hal jahat dulu. Iya. Betul. Baru dari ribuan hal jahat itu, dia baru memilih, oh yang ini yang memungkinkan. Kalau kata Bang Napi kan, kejahatan tidak hanya terjadi karena niat dari pelaku, tapi karena dari kesempatan kan gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak ada niat sama sekali, tidak pernah berpikir sama sekali ada kesempatan, pun dia lewat-lewat aja. Nggak akan, ya. Iya. Benar ya? Benar. Oke. Dan Dan ini kebetulan ada pertanyaan nih. Nggak apa-apa ya, kita salah-salah dikit ya. Sambil kita. Ini ada pertanyaan dari untuk you. Mudah-mudahan benar ya bacanya ya. Bunda, sebagai tolak ukur perbuatan baik atau buruk dalam pandangan kebenaran tuh gimana, Bunda? Nah, ini kan berarti sebenarnya proses yang sama kayak Kiaf tadi. Iya. Setelah paham bahwa suatu proses berpikir itu adalah sesuatu yang luar biasa, tentu kita akan memilih untuk berpikir yang baik-baik aja, Iya. yang benar-benar aja. Karena kalau kita berpikir yang salah, tentu kita mengirimkan sinyal yang salah, yang mencapai ke kita juga salah. Iya, kembali dia. Kembali. Iya, karena hukum alam kan sejenis menarik jenis. Ketika kita meradiasikan yang salah, otomatis yang salah yang akan tertarik gitu. Makanya kenapa hidupnya nggak pernah benar-benar, bukan salahnya Tuhan. Ketika kita salah berpikir, hal yang salah pun terjadi. Nah, bagaimana dengan nilai kebenarannya kan gitu? Nah, ini yang ditanyain sama you, untuk you. Iya, memang kalau dulu sebelum saya paham dengan konsep energi, ya saya selalu mengatakan, oh dia baik sekali, karena itu yang saya pahami dengan kasat mata saya, yang terlihat muncul di permukaan kan gitu. Karena kan banyak orang yang pencitraan lah, padahal di belakangnya busuk banget kan gitu. Tapi kan enggak semua orang peka dengan proses itu. Nah, kebenaran tingkat orang yang baru berorientasi pada kesadaran fisik, ya dia hanya melihat, harus lihat visualnya berfisik, dia harus berbuat baik. Orang yang baik di depan matanya, dia pasti baik. Karena dia baru di situ. Padahal belum tentu. Disinilah kita sering tertipu, ya. Sering kita terjebak, ya. Kelihatannya baik sekali, tapi dia habis nipu saya sekian M kan gitu. Ya, bukan dari situ, tapi orang yang waspada, waspada, dia selalu dalam proses berkesadaran, indera-inderanya juga tertata terjaga dengan baik. Dia mampu menangkap radiasi tadi, yang memang radiasi itu merupakan kebenaran. Karena nggak mungkin orang berpikirnya buruk, radiasinya baik, nggak mungkin itu. Itu hukum alam, hukum yang diciptakan Tuhan. Tapi orang perbuatan yang baik dilihat mata kita bisa baik, padahal niatnya buruk. Nah, proses radiasi berhubungan dengan proses batin, berhubungan dengan energi. Dan inilah kebenarannya.
Apa yang ada pada pikiran seseorang itulah yang akan terradiasi. Berarti kalau kita bisa mengukur proses radiasi itu ya kita bisa dapat yang Kita benar. bisa tahu kebenarannya. Nah, disinilah saya mengajak, ayo bangun gitu ya, jangan tertidur, bahwa kita itu tubuh kita itu ada tubuh energi. Ya, karena kita makhluk spiritual. Ini kan sudah bertahap nih pembelajarannya. Ya, dari mulai energi dulu terbentuk. Kemudian jati diri, mengenal diri. Oh, saya tubuh fisik, ada tubuh energi. Kemudian meditasi. Ya, terus yang terakhir kemarin Tuhan. Nah, ternyata ada kaitannya dalam proses apa yang kita bicarakan saat ini. Ya, tadi Kiaf sudah singgung sih bagaimana menghadirkan kekuatan Tuhan itu sesuatu banget sampai kita bisa merasakan, oh bahagia 10 poin itu kayak gini toh. Rasa itu kan bisa membedakan ya. Kalau dia belum pernah merasakan dulu dengan teori A, B, C, dia tahu bahagia itu seperti itu. Tahu, oh dia harus bahagia. Itu baru teori, belum dalam proses merasakan. Nah, kalau di sel ini kan karena diajarkan proses energi yang merupakan suatu kebenaran di alam ini, apa yang terradiasi, apa yang tertangkap dalam proses radiasi, frekuensi, energi, itulah yang akan kita rasakan. Jadi kita tahu, oh ini baik, oh ini radiasinya buruk. Bahkan ini pun sekarang terukur, tidak cukup hanya rasa saja. Terukur dengan soul matters, measurement technique of radiation, untuk mengukur radiasi-radiasi yang terpancar. Kayak Kiaf tadi, grogi. Radiasinya sudah berasa dan berapa orang mengatakan, waduh grogi. Lah ya itu rasa kan, ya, energi. Itu nggak bisa dibohongi. Satu itu nggak bisa dibohongi dan itu satu hal yang wajar kan. Kan maksudnya kita juga awal-awal grogi Bunda. Tapi sekarang udah mulai terlatih kan. Kalau ini lagi di pelonco. Tapi saya bersyukur loh Kiaf mau berbagi, kan tidak semua orang mau dan punya keberanian walaupun grogi-grogi dikit ya. Niatannya kan bagus, saya mau berbagi. Ya, apalagi dia ilmunya banyak gitu. Kita belum ngutik-ngutik ilmunya dia loh. Coba kalau dia nanti suruh berbicara masalah ilmunya, kita yang pusing. Ya, begitulah, Bun. Nah, nih kebetulan ada pertanyaan lagi, Bu. Kayak tadi lah kita sela-sela dikit nih. Ada dari Vario New. Vario New, motor ya. Oke, apakah efek dari pikiran itu bisa mengolah energi alam, Bunda? Maksudnya apakah dengan efek pikiran kita mengolah energi alam? Mungkin kalau saya nangkapnya tuh ngaruh banget ya pikiran kita itu sama kondisi alam itu sebenarnya ngaruh, Bun. Ya ngaruh. Iya. Dalam proses ini apa yang terradiasi keluar dari mereka ya contoh nih, apakah pengaruh pada energi alam? Kalau misalnya kita stres, maka kita akan mempengaruhi lingkungan. Ya ini lingkungan dulu. Kalau yang ditanyakan energi alam itu apa? Energi alam itu bisa energi dari matahari, udara, api, air. Nah, itu yang saya bingungkan. Apa maksudnya? Kan pemahaman orang kan bertingkat ya. Nah, itu padahal kayak yang kita bahas di sini, ya energi dari pikiran yang kita radiasikan ini akan memunculkan suatu energi yang kembali pada diri kita yang akan mewujud dalam kehidupan kita. Jadi nggak usah mikirin keluar dulu, kita tetap fokus ke dalam proses diri, dimana nanti kalau kita bisa mengolah energi kita, mengolah pikiran kita, mengendalikan pikiran dan perasaan kita, ya itu nanti sedikit banyak akan meradiasi keluar dan mempengaruhi lingkungan. Cuman balik lagi ya, kalau misalnya dibilang aduh panas gitu, habis itu kita ganti pikiran jadi dingin terus mataharinya jadi lebih dingin, kan nggak sampai segitunya. Nggak segitunya, itu udah makanya kan bingung mempengaruhi energi alam yang bagaimana ya, berarti kan ini belum spesifik. Belum spesifik. Dan oke. Kita balik lagi ke ini lagi. Tadi Bunda cerita bahwa orang itu kan mencari knowledge di mana proses mencari knowledge itu seringkali kayak Kiaf bilang nggak salah, cuman kadang-kadang
antara knowledge satu sama knowledge lain tuh nggak sinkron gitu. Kayak misalnya kita ngomongin ngolah pikiran aja, ngendaliin pikiran aja. Teori tentang proses pengendalian pikiran tuh banyak, ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Ada yang pernah baca, kita mengendaliin pikiran itu adalah kita nggak mikir sama sekali. Kalau ada yang bisa sakti, manusia itu sekali diam aja bentar aja, pikirannya udah langsung loncat-loncat ya. Loncat. Nah, itu tuh ada yang. Terus ada yang bilang lagi, cuman mikir yang positif aja, nggak boleh mikir yang negatif. Ada yang bilang, pokoknya kita perkuat pikiran positif kita. Kita kaya, kita sehat. Terus dilakukan seperti itu. Kalaupun ada yang negatif, kelibas sama yang positif itu. Nggak bisa begitu. Ini kan ngomongin teori di teori ya. Terus ya dari situ kan muncul suatu kebingungan. Seperti apa sih? Kayak ini di chat pun ada yang bilang dia kayak terkadang kayak punya dua pikiran bersamaan. Awalnya pikiran negatif, habis itu tiba-tiba jadi positif. Untuk kayak begitu mikir negatif ada positifnya, ngasih tahu segala macam. Berarti kan itu prosesnya dia untuk mencoba gimana sih caranya ngendaliin pikiran ini kan gitu. Ada yang bilang saya gimana caranya saya ngendaliin pikiran kalau saya mengendalikan pikiran biar selalu sehat dalam keadaan merasakan sakit fisik yang kronis gitu kan. Berarti itu udah sering bertentangan. Iya ya. Itu. Nah itu gimana Bunda? Kalau menurut Bunda? Ya, yang penting nggak hilang pikirannya ya. Nah, karena ada beberapa yang saya menghilangkan pikiran. Loh gimana caranya? Meditasi untuk sampai tenang, nggak ada pikiran ya nggak bisa juga. Malah semakin kita duduk hening, duduk diam, pikiran semakin aktif. Ya ini memang perlu pemahamannya dulu. Nah dari proses tadi yang diutarakan oleh Dr. Rasto, ya kita tidak bisa lepas dari hukum alam, hukum energi, ya. Hukum energi yang paling penting dalam proses pengendalian pikiran adalah energi mengikuti pikiran. Ya, begitu terlontar dari otak kita, pikiran entah itu baik dan buruk otomatis sudah terradiasi. Tapi kembali dalam proses ini, seberapa kuatkah pikiran seseorang, ya? Mungkin kalau yang tadi Kiaf mengatakan saya pernah ikut hipno dan ini kan itu proses masuk di pikiran bawah sadar, ya. Semakin sering tanpa disadari kondisi melamun dia sudah masuk lebih dalam. Nah istilah-istilah gitu kan sering membingungkan gitu, masuk lebih dalam tuh bagaimana, ya kan? Iya masuk kemana? Masuk kemana? Ya kan awalnya di teras, masuk ke ruang, masuk ke living room. Enggak, karena saya juga belajar begitu ya, jadi saya paham banget ya mengenai proses itu bahwa setelah mencoba ya banyak teori juga saya juga akhirnya pengen tahu sebenarnya saya tuh apa yang hasil pikiran saya tuh apa saja. Ya semua orang kan bingung nih, gimana sekarang mengendalikan pikiran sedangkan secara otomatis pikiran saya loncat-loncat terus. Ya kan itu pasti banyak ditanyakan ya Kiap ya. Pada dasarnya kalau kita belajar hipnoterapi, kita akan tahu bahwa bawah sadar itu selalu menang. Jadi kalau misalnya kita punya pikiran sadar itu ada yang saya agak lupa sumbernya di mana. 10% adalah pikiran sadar dan 90% itu bawah sadar. Bawah sadar. Jadi apabila kita udah punya sesuatu yang inherent dari dalam diri kita negatif dan kita mau tumpuk dengan positif, pasti kalah kalau misalnya bawah sadarnya masih negatif. Jadi Inherent itu apa? Inherent itu maksudnya sudah berasal dari dalam. Jadi maksudnya kalau udah bawa sesuatu di dalam yang emang sampai ke posisi bawah sadar dan itu adalah negatif, mau ditumbuk kayak apa? Pasti kalah. Pasti kalah karena secara power pun udah 9:1. Iya. Nah berarti kan proses yang tadi saya ngomongin kayak nggak mikir sama sekali, cuman mikir positif aja itu sebenarnya enggak dengan pemahaman ya seperti itu sebenarnya mustahil, karena pada dasarnya bawah sadar kita kan penuh dengan banyak hal ya. Apabila kita mengatakan saya mau mengosongkan pikiran, ya pikiran sadar kita emang kita berusaha diamkan, tapi bawah sadar kita malah loncat kemana-mana. Jadi
ya sekali lagi prinsip itu pasti akan muncul bawah sadarnya yang akan kemana-mana, dan bawah sadar juga bagian dari pikiran juga kan. Dan akhirnya apa yang meradiasi ke alam itu adalah pikiran, entah itu pikiran sadar maupun bawah sadar. Iya, itu lebih spesifik lagi. Disitulah saya juga menemukan sebenarnya ya, hampir sama karena sama guru nih. Jadi dulu juga saya mengatakan gitu. Oh, jadi kan semua proses pikiran bawah sadar tanpa disadari menyelinap ke kedalaman ini menumpuk dan banyak sekali. Jadi afirmasi positif sekuat apapun kita lakukan seringkali tidak muncul. Nah, akhirnya saya mencari lagi. Ini terus gimana kalau seperti ini, kan berarti teori yang ini belum tentu mampu menyelesaikan. Iya. Nah, karena saya punya kepekaan dengan energi, ya saya ngerti, oh itu sebenarnya di pikiran bawah sadar tuh masih banyak hal negatif. Karena teradiasi tadi, kepekaan saya dengan energi itu mengatakan, ini masih ada walaupun kita afirmasi positif. Nah, memang ada satu pengalaman saya sering ceritakan di workshop bahwa untuk proses bisa masuk ya, tadi pikiran bawah sadar kan ada di frekuensi ya, kalau kita lihat itu banyak di alfa, beta, theta ya, sampai epsilon dan gamma, hipergamma. Ini kan sebenarnya ngomongin tentang begitu kita berpikir sesuatu atau memiliki rasa sesuatu, otak kita ini merespon gitu ya. Otak ini merespon, dan akhirnya otak ini akan mengeluarkan gelombang-gelombang yang besarnya itu bisa terukur. Ya, itu kan urusan dokter ya. Ya, jatahnya dia. Saya Jose. Tapi kan berangkap. Nah, sekarang ilmu pengetahuannya di kedokteran juga bisa dibagikan. Itu kan proses bahwa pada saat kita berpikir sesuatu atau memiliki rasa sesuatu, muncullah neuron-neuron di otak ini semua bekerja dan akhirnya mengeluarkan gelombang-gelombang yang unik gitu. Dan gelombangnya itu ada yang benar-benar cepat banget, ada yang sampai lebih panjang, gelombangnya lebih nah panjang. Itu nanti Kiaf yang ngomong tuh, saya nggak ngerti, pokoknya ada yang langsung kayak gitu, ada yang lebih slow gitu kan. Dan itu balik lagi di mana pendapat tuh banyak banget. Ada yang bilang kalau kita mau masuk dalam satu fase yang tenang, kita harus meningkatkan frekuensi pikiran kita. Jadi kalau dia bilang, contohnya dia ngomongin kita harus mencapai ke pikiran yang frekuensi yang gelombangnya lebih cepat. Mungkin kalau di pilihan di klasifikasi yang banyak itu kan ada alfa, beta, gamma, theta, delta. Itu lebih ke arah gamma kali ya, gamma. Ya. Sedangkan ada juga pendapat yang bilang kalau kita mau tenang, kita harus menghaluskan gelombangnya. Jadi kita malah dari hertz ya, itu tuh harus lebih slow gitu, karena kalau misalnya alfa dibilang dia lebih tenang, dan akhirnya di situ kita juga akan jadi lebih tenang. Nah, itu yang saya paham cuman sampai segitu gitu. Cuman ini kebetulan ada yang emang fisika freak. Ya, mungkin dari apa yang pengetahuan yang saya miliki baru sebatas ini, yaitu kalau dalam ilmu hipnoterapi dulu saya diminta untuk agar saya bisa mengakses bawah sadar saya harus turun ke frekuensi yang lebih rendah. Nah, frekuensi dari gelombang otak itu yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rasto bisa diukur oleh alat yang namanya EEG, elektroencephalografi. Itu kalau di rumah sakit biasanya untuk ngecek nih ada kejang apa enggak kan gitu. Tapi kalau dengan pendekatan yang berbeda ya untuk ngelihat itu ya. Iya. Dan ini setiap gelombang itu bersesuaian. Misalnya ada range-nya, ada jangkauannya. Kalau gelombang beta, di mana sehari-harinya kita bekerja, pikiran kita yang dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa, itu antara 12 Hz sampai 30 Hz. Dan kalau kita bisa turun ke alfa, antara 8 sampai 12 Hz. Nah, di situ para hipnoterapis biasanya membawa kita ke arah sana. Kenapa? Karena semakin dia turun gelombang otaknya, diharapkan bisa memasukkan sugesti positif. Nah, tujuannya adalah
para hipnoterapi ini memasukkan sugesti positif. Nah, di bawahnya gelombang alfa ada yang namanya theta. Biasanya gelombang theta ini kayak apa ya? Kayak Goldilocks gitu loh, zona emas gitu loh. Apabila ada orang yang bisa dibawa sampai turun ke theta, maka diharapkan wah ini bisa manifestasi di sana katanya. Saya sih belum sampai sana Di ya. sana tuh di mana? Di gelombang otak tersebut kita bisa memancarkan apa yang kita inginkan kepada alam semesta dan katanya loh akan kembali kepada kita. Ya itu kan berarti hampir sama dengan proses pikiran tadi, meradiasi dan menarik kan. Iya. Sejenis menarik sejenis, apa yang dipancarkan di frekuensi tersebut akan tertarik. Iya. Tapi banyak orang baru mengarah ke proses materialistis, Iya. yang mewujudkan secara berfisik ya. Belum lebih dalam dengan proses. Gimana kalau yang negatif masuk, kan yang negatif juga datang. Iya. Dan pengalaman saya juga unik sih. Jadi pada saat saya berada di gelombang yang lebih rendah dulu di alfa, semakin saya sensitif terhadap energi. Yang tadinya nggak bisa saya rasakan, mulai merasakan getaran-getaran lain. Dan pada saat rupanya saya mampu turun ke theta, saya bisa lebih peka lagi. Cuma saya nggak mampu mempertahankan kondisi theta itu cukup lama. Cukup lama ya. Nah, tapi ya pada waktu itu tetap yang sungguh ironis sih sebenarnya, walaupun saya punya kemampuan di sana untuk bisa turun sampai theta dan saya mengafirmasikan, oh saya menginginkan ini, saya menginginkan itu. Kenyataannya dari apa yang saya bawa dari kehidupan saya sekarang, dari karma saya, tetap saya harus menanggung banyak hal yang membuat saya menderita pada saat itu. Jadi pada waktu itu saya belum ketemu solusi. Saya belajar itu dan saya belum mendapatkan penyelesaian dari apa yang masalah hidup saya pada waktu itu sih. Ya. Jadi secara teori kalau maksudnya, dan yang saya garis coba recap itu pada saat secara teori, semakin kalau kita masuk ke dalam theta itu kita bisa mengubah hidup kita, mematerialisasikan menarik hal-hal yang kita inginkan. Itu sebenarnya sesuai dengan hukum energi yang sejenis tarik menarik kan gitu. Cuman Kiaf sendiri merasa ini udah nyampe situ tapi kok nggak banyak yang berubah. Ada yang berubah tapi nggak signifikan. Nah setelah itu terus proses belajarnya, bertumbuhnya gimana lagi tuh? Ya istilahnya bisa bercerita itu seperti itu kan, berarti karena ada sesuatu yang akhirnya ternyata begitu toh gitu. Iya, pada akhirnya sih saya jalani hidup saya beberapa tahun dengan pengetahuan saya yang itu, dan ya saya akhirnya belajar ketemu sama Bunda Arsaningsih, dan dari sana saya belajar bahwa dulu yang namanya ada frekuensi di bawah theta itu adalah delta, dimana kalau dalam ilmu kedokteran kalau orang yang berada dalam kondisi delta itu antara tidur yang sangat dalam atau koma. Nah, cuma pada saat kita di Soul, kita belajar bahwa dengan menghadirkan kekuatan Tuhan, kita bisa mencapai delta tapi dalam kondisi tersadar. Itu yang membuat memberi jawaban bagi Kiaf. Iya, pada dasarnya pada saat kita di Soul juga belajar bahwa pada saat kita menghadirkan kekuatan Tuhan seperti dalam meditasi hari Rabu, kan kita akhirnya bisa, kekuatan kita sendiri nggak mampu untuk untuk menghilangkan semua negativitas, tapi kalau kita melibatkan Tuhan, kita jadi mampu. Nah, itu rupanya yang penting. Yang tadinya saya bawaannya, contohnya salah satu sifat saya adalah pemarah. Kalau saya udah marah, udah radiasinya kan terukur sampai berapa ratus meter gitu. Nah, saya coba setelah beberapa lama, dan ini bukan proses instan juga sih, jadi memang di dunia ini nggak ada yang instan. Secara bertahap saya bersihkan perlahan-lahan, lama-lama lumayan mempengaruhi. Jadi setiap kali ada stimulus, ada hal yang bikin saya marah, terkadang saya jadi punya waktu untuk berpikir, ini saya mau ngerespon dengan cara seperti apa sih. Nah, ini kan sebenarnya berkaitan dengan topik hari ini ya, pengendalian pikiran. Jadi ya, satu sisi kita udah tahu bahwa pikiran itu adalah sesuatu yang sangat poten, sangat kuat, dan Kiaf sendiri sudah mengalami berusaha untuk mengisi lebih banyak diri. Ini sama aja kayak yang dibilang sama Bu Sagung Mani.
Jika muncul pikiran perasaan yang tidak baik, apa mungkin kita bisa bentengi dengan mengikuti pencerahan, baca buku dan seminar-seminar yang berkaitan dengan otak kita. Mungkin itu juga yang dilakukan sama Kiev dulu, di mana mengisi lebih banyak ruang, lebih banyak pengetahuan. Harapannya dengan proses itu akan membentengi supaya kita bisa lebih terarah seperti itu. Harapan saya dulu pada saat saya belajar macam-macam itu kayak gitu. Tapi ternyata pada waktu itu karena ilmu itu banyak dan yang namanya kebenaran bertingkat, saya melengkapi semua tingkatan tapi saya tidak tahu bagaimana keterhubungannya. Nah, itu yang membuat saya jadi bukan yang tambah tercerahkan, jadi tambah kebingungan. Ya, dan walaupun misalnya ternyata sudah ditemukan yang benarnya pun, tanpa, ini balik lagi ya kemarin yang ngomongin energi, tanpa power, ya kita juga nggak akan bisa mengubah kondisi tersebut. Benar sekali. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu itu adalah satu proses yang bisa membantu kita mengidentifikasi, benar nggak benar? Ya, benar. Ya, pada dasarnya ya ilmu itu penting supaya kita bisa mengetahui bagaimana cara suatu hal itu bekerja. Jadi ya, tapi cuma ada yang lebih daripada sekedar ilmu sih. Ada barriernya, ada semacam tembok yang dimana kalau kita hanya mengisi diri kita dengan ilmu pengetahuan saja tanpa ada proses ini yang nanti kita bicarakan, ya yang ada kebanyakan hanya membawa ke arah kebingungan, apalagi kalau kita tidak bijaksana dalam menyikapinya. Ya kayak tadi aku cerita kan, yang awalnya ngomongin gelombang otak, ada yang bilang, oh kalau orang-orang itu yang sudah melatih dan tenang itu mereka gelombangnya gamma. Tapi ada juga yang bilang orang yang laku spiritual itu gelombangnya alfa. Iya, benar. Karena bingung jadinya sebenarnya. Ya, saking banyaknya ilmu pengetahuannya. Saya dulu juga mengalami proses kebingungan. Saya bingung yang mana saya ikuti gitu ya. Karena sejatinya semua orang itu ingin menjadi lebih baik. Ya kan? Niatannya baik, tapi ya itu kembali harus ketemu ini ya, harus ada bingung lagi, harus terjebak lagi ya. Kalau kita di LMJD kan diajari jangan terjebak dengan yang begitu. LMJD itu langkah awal mengenal jati diri. Ya, itu supaya kita nggak terjebak dengan proses ini. Nah, akhirnya di sini kan ini tadi sudah pada bingung. Ini kalau sudah kadung, sudah terlanjur. Radiasi pikiran saya ngaco nih, pikiran negatif, positif, campur aduk. Ya itu hasilnya bingung tadi. Kan? Bagaimana sekarang saya mengendalikan pikiran saya? Nah, intinya sebenarnya dari cerita tadi sudah satu poin disampaikan oleh Kiev tadi. Ternyata untuk bisa masuk ke kedalaman proses pikiran bawah sadar ini butuh power, ya kan? Dan tidak semua orang mampu masuk di sana cukup lama gitu loh, masuk dengan kondisi hening, atau orang bilang masuk ke kedalaman. Dulu saya mikir masuk ke dalam itu dalam yang mana? Ternyata setelah ini saya pahami, masuk di frekuensi yang lebih rendah. Frekuensi yang lebih rendah yaitu dari ya ini sebenarnya materi workshop sih. Berarti nggak jadi ya? Oke, Bapak Ibu semua terima kasih. Ya dibocorin dikit lah. Jadi untuk masuk itu tidak mudah gitu ya. Ya jadi ya semua pasti punya rekaman jiwa. Ada yang mudah masuk, mudah dihipnosis, ada yang tidak kan gitu. Semua itu bagian dari memorinya, rekaman jiwanya. Nah kalau kita mau berupaya, kita sudah tahu di bawah ini kotor banget, ya kan, itu yang tidak bisa Kiev lakukan, sudah tahu itu. Nah akhirnya setelah masuk soul baru tahu, melibatkan kekuatan Tuhan bisa masuk makjeleb kan gitu. Dari situlah kita baru membersihkan, mengidentifikasi, baru actionnya itu bisa dilakukan. Kalau tadi kita butuh knowledge-nya, tahu di frekuensi ini, kita butuh itu. Jadi ini harus saling melengkapi antara knowledge dan power-nya. Di soul kita perkuat dengan proses power. Nah, ada juga yang bilang tadi di sana, nah terus kalau powernya, saya kalah pamor nih sama yang lain, powernya gede-gede, saya keok misalkan, karena power saya nggak bagus di lingkungan yang tidak bagus, ya saya bilang, ayo tumbuhkan, perkuat power.
latihlah, karena ini sesuatu yang bisa dilatih. Nah, itu kuncinya. Sebenarnya sih kuncinya satu, proses terhubung dengan kekuatan Tuhan. Ya, sebenarnya Bunda ngomong ini menjawab seperti biasa. Bunda ngomong aja walaupun belum ditanyakan sudah menjawab. Jadi kalau teman-teman yang kok sampai belum ditanyakan, nggak apa-apa, nanti kejawab-jawab sendiri kok. Nah, ini ada pertanyaan dari Ananta Puji. Gimana membatalkan atau menghapuskan perbuatan yang tidak baik yang telah kita lakukan, di mana sebelumnya kita tidak tahu bahwa perbuatan yang kita lakukan itu tidak baik dan baru kita ketahui sekarang. Oke, berarti kan satu prosesnya identifikasi. Tadi yang Kiaf bilang dengan proses dengan ilmu pengetahuan kita mengidentifikasi hal tersebut baik atau tidak. Benar. Cuman balik lagi kita pakai kompas yang mana? Karena untuk identifikasi kita perlu knowledge-nya yang mana? Kalau knowledge yang kita masukkan salah, yang kita jadiin pedoman kurang tepat, ya kan kita paham bahwa kalau energi itu bertingkat ya Bunda ya. Kalau misalnya kita mau pakai yang tingkat yang lebih tinggi, tentu prosesnya akan lebih ketahuan nih. Cuman kalau kita pakai yang kurang, tingkatnya kurang, tentu bisa aja kita nyaplir kan gitu. Jadi terjawab satu adalah kita harus identifikasi dulu. Yang kedua tadi Bunda bilang, walaupun sudah teridentifikasi, belum tentu hal tersebut bisa dibersihkan. Apalagi yang sudah lewat. Karena kan kayak ini balik lagi fisika lagi ya, gara-gara ada Kiaf kan. Kita mikir kan nih kalau kita ngomong sesuatu tuh linear kan, berarti kalau yang sudah lewat ya sudah lewat, kita nggak bisa apa-apain lagi. Dan ini kan pertanyaannya dia yang sebelumnya, berarti kan sesuatu yang sudah lewat. Itu kan hubungan sama reinkarnasi, past life. Berarti kita perlu satu modalitas, satu alat yang melampaui waktu ini, ruang juga, waktu juga, yaitu energi. Ya. Bahkan proses identifikasi itu akan terbantu dengan proses energi. Ya, karena terradiasi tepat dan bisa ditangkap kalau belajar. Ya tadi makanya dia bisa bilang, saya baru nyadar loh marah saya. Ingat saya pertama kali dia ikut. Baru saya kaget. Wah, saya banyak sekali punya pendaman marah. Ya kan itu kalau orang Jawa bilang mendem jeruk, enggak kelihatan, tapi di dalam itu ya terpendam. Makanya kenapa di hipnoterapi itu ada, ya itu tadi gunung es kan, di bawah itu ada satu proses yang di mana-mana ketemu kayak gunung es. Akan ya. Gitu, tapi kan kemampuan lebih dalam lagi menganalisa lebih dalam itu kan belum tentu. Makanya dengan pengetahuan bertambah ini kita baru ini toh maksudnya. Harapannya juga kita sharing kayak gini, teman-teman udah mulai nyadar, yang selama ini saya taunya segini, ternyata ini juga perlu loh. Yang selama ini kita tahu bahwa proses berbuat itu adalah sesuatu yang penting, ternyata nggak cuma berbuat loh, berpikir pun itu penting loh kan, seperti itu ya Bunda ya. Ya karena semua ilmu pengetahuan itu akan saling melengkapi ya. Ya begitulah. Nah cuman satu nih, ini udah kayak energi ya, kita main maju mundur ya, nggak linear, nggak apa-apa. Kadang-kadang otak saya agak kurang linear soalnya. Kita semua. Oke. Tadi Kiaf ada ngomongin satu istilah yang tadi tak tanya itu apa ya, yang ada di dalam inherent. Inherent itu kan berarti ada satu yang saya tangkap dari ininya Kiaf. Berarti ada satu kualitas di dalam diri, satu sifat di dalam diri, pikiran atau apapun itu yang sudah ada di dalam diri, yang itu masuk di proses bawah sadar yang sangat kuat, yang sulit kita kita atur hanya dengan proses sadar kita. Benar. Ya, itu juga yang membentuk karakter kita sih pada akhirnya. Itu dari mana? Nah itu, kalau kita masih terbatas pada proses ruang saat ini, kehidupan saat ini, itu sulit menjawabnya. Kapan sih saya belajar, orang yang keras hati, kapan saya bisa sekeras ini? Ya, tapi akhirnya kita paham loh, lahir jebret kamu sudah keras hati. Ya, jadi tanpa disadari karakter yang kita bawa adalah bagian dari past life kita yang tersimpan sangat dalam kesadaran jiwa.
Nah, jiwa kan tidak pernah mati, dia hanya terus bereinkarnasi dengan tubuh fisik yang baru. Dari rekaman jiwa inilah yang tersimpan, kalau masuk di kesadaran itu bisa sampai alfa, theta, delta, bahkan epsilon. Alam ini, kesadaran di semesta ini masuk di epsilon gitu. Jadi ya sekarang kemampuan kita sampai ke tadi aja theta aja susahnya setengah mati kok. Nah, kan berarti harus ada satu lagi cara atau bagaimana agar kita tuh mampu bisa. Sebelum masuk ke cara itu, ini apa? Satu pernyataannya Kiev udah seru. Ditambahin pernyataannya Bunda, tambah seru lagi. Tambah banyak pertanyaan pastinya. Saya pengen ini nih dari tadi satu Kiev bilang, oh ada sesuatu dalam diri saya yang dirinya Kiev. Sorry ini kan Kiev tadi bilang ada sesuatu dari dirinya Kiev yang bikin itu sesuatu yang powerful yang nggak bisa cuman dikelola dengan yang 10% itu yaitu pikiran sadar. Bunda bilang setuju. Terus saya tanya itu dari mana? Itu dari past life. Berarti kan satu kita terlahir tidak di kertas putih ya, banyak coretan-coretan ya. Nah, sekarang berarti proses pengendalian pikiran atau pengelolaan pikiran itu juga ngomongin pikiran-pikiran di kehidupan dulu, Bunda. Betul, karena semua kan terradiasi, gitu. Karena semua terradiasi di alam, tercatat di alam. Berarti bagaimanapun karakter kita di masa lalu, di kehidupan yang lalu, ya tetap kita bawa dalam konsep jiwa ini, kesadaran jiwa ini. Gitu. Berarti kalau orang bilang dia sih dari kecil diomongin nggak bisa gini. Nah itu ya karena dia sudah belajar dari kehidupan sebelumnya dan udah masuk mengendap menjadi sesuatu yang ada di bawah sadar. Iya. Dia aja nggak sadar itu punya itu. Iya. Tapi seiring dengan proses bertumbuh, ya kesadarannya juga bertumbuh, ilmu pengetahuan yang datang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, ya dia tidak malas. Maka akan datang pengetahuan-pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan mengapa itu terpendam di dalam. Kalau mau membuka diri. Apalagi dia akhirnya mempelajari bahwa tubuhnya tidak hanya fisik saja, ada tubuh energi. Dari proses energi yang tidak ada, yang melintasi ruang dan waktu, dia paham, oh ternyata yang saya bawa ini bukan tercipta dari kehidupan saya saat ini. Toh saat ini saya sudah berpikir baik-baik saja. Saya ya seperti Kiev bilang, saya pinginnya baik begini, positif. Tapi kenapa kejadian buruk atau apa tuh masih nyimpen? Karena semua terekam dalam kesadaran jiwa dan terradiasi keluar. Nah, orang yang belajar dalam proses pengendalian pikiran, dia sadar bahwa dia itu menyimpan banyak bom waktu di bawah kesadarannya, dan inilah dia harus mendelete hal-hal yang negatif yang dia miliki, baru dia bisa mengafirmasikan yang positif. Karena di alam ini nggak bisa ditumpuk. Terus berapa kuat? Ya, tadi udah bilang saya sudah sangat kuat terus afirmasi, tapi tumpukan yang negatif lebih besar daripada kekuatan untuk mengafirmasi yang positif. Jadi akhirnya ya alam tetap mewujudkan apa yang terradiasi yang lebih kuat. Begini ya, analogi lagi. Bisa dibilang ini nih kayak gini, ada seorang petani. Dia sudah bertahun-tahun nanam kentang, terus akhirnya dia mulai sadar, oh ya saya nggak boleh nanam kentang. Udah gitu dia mulai nanam padi ya. Tapi kalau misalnya dia baru nanam padi, ya tetap aja dia harus ngabisin kentang yang sudah ditanam dari kapan lalu itu ya. Berarti dia nggak bisa mentang-mentang sekarang saya udah mulai nih paham proses pengendalian pikiran, saya kendaliin yang sekarang. Tapi yang dulu-dulu itu masih tersimpan, nggak diselesaikan. Jadi ya itu tetap akan ya tetap aja dia harus makan kentang, nggak bisa. Iya, kalau dia mau ngabisin dulu, tapi zaman gini kadang-kadang orang maunya instan. Tapi apa bisa? Kalau dia sudah nanam harus dipanen kan? Iya memang. Nah sekarang pertanyaan baru masuk ke berikutnya nih. Berarti proses pengenalan jati diri itu sangat penting ya. Penting. Kalau kita nggak tahu apa yang dulu kita tanam, ya, kita nggak akan bisa benerin. Ya.
Makanya kan dari proses ini berhubungan dengan kehidupan selalu terradiasi dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin membuat kehidupan kita, kualitas hidup kita lebih baik, jangan mengubah orang lain, tapi ubahlah diri kita. Ya, itu kan proses mengenali jati diri. Saya itu apa kalau kita paham dengan 4 aspek. Oh, saya lahir minus apa plus kan itu. Tabungannya minus plus itu ya dari pendaman yang kita bawa. Itu jawaban dari pertanyaan banyak orang yang bilang, "Loh, kalau saya nggak tahu siapa saya dulu, gimana caranya saya memperbaiki?" Tapi kembali lagi ya, memang kalau secara energi itu sudah jelas karena hukumnya jelas dan terukur, sehingga ya kalau belajar yang paham mengukur ya. Nah, setelah itu identifikasinya akan jauh lebih tepat. Ya kan? Karena tahu kayak tadi, wah saya marahnya ratusan meter. Ada yang 1 kilo gitu. Oh, sudah jelas itu hasil saya marah, saya pendam terus tidak terselesaikan. Berarti kan saya ajak, ayo selesaikan dulu proses kemarahan, baru kamu bisa menjadi sabar kan gitu. Nggak ada dipaksa waktu itu disuruh sabar, ya nggak bisa gitu, berbenturan dengan hukum alam ini. Itu udah kayak orang mau nyelam tapi pakai pelampung, nggak akan bisa. Nggak bukan bisa. Nah, kalau itu dapat diidentifikasi lebih cepat, kan cepat selesai masalahnya. Tapi nggak perlu tahu siapa dirinya dulu. Nggak perlu. Nggak perlu mengingat masa-masa kehidupan nggak dulu. Perlu, itu sudah lalu, udah lewat. Soalnya ada nanya nih Bun. Yang penting hari ini. Iya. Pak dan untuk Yuda Putra udah dijawab ya. Iya. Bahwa nggak perlu nyari gimana cara kita nginget masa kehidupan dulu, tapi kita lihat kondisi kita sekarang. Iya, karena yang sekarang ini apa yang datang pada diri Bapak Ibu adalah hasil ya karma pala dari apa yang Bapak Ibu buat dulu. Ini kayak pembahasan yang kemarin ya, apa karma dan karsi dan jati diri. Kita nggak bisa ngelihat kondisi keuangan kita dengan print rekening 10 tahun yang lalu kan itu kan. Ya. Jadi kan kalau kita mau lihat ya gimana apa yang saya buat, lihat kehidupan kita. Kalau kita dapatnya baik-baik saja berarti tanaman saya baik dulu. Sekarang saya menuai baik. Tapi ya kembali lagi pada saat sekarang itu kita punya kesadaran untuk nanam baik atau malah nanam yang buruk. Oke. Nah, karena itu yang akan kita tuai, yang akan datang. Berarti sekarang kita balik lagi nih, kita fokus ke dalam proses kenali diri sekarang. Kenali diri. Dan Bunda tadi udah bilang bahwa dulu ada hal-hal yang udah duluan kita ditanam, simpan, yang udah tertanam di dalam diri kita. Diri. Terus pertanyaan yang banyak banget ditanyain dari tadi, gimana caranya kalau sudah terlanjur? Iya itu. Makanya kalau sudah terlanjur basah ya basah. Ya kalau kita sudah terlanjur, kita tidak bisa mengulang di masa lalu ya. Tetap harus kita terima. Tapi masih ada kok, Tuhan kan sayang, cinta banget nih sama kita. Masih diberikan jalan, yaitu beberapa orang mengatakan itu sebagai proses pertobatan. Ya, menyadari kesalahan, minta maaf. Ya. Ini bukan ngomongin satu agama tertentu ya. Bukan, dan saya rasa semua agama akan mengarahkan proses seperti itu. Tapi kembali, proses pertobatan itu bukan kata-kata loh, bukan hanya kata-kata. Oh, saya minta maaf ya di depan, saya minta maaf sama Kiap, tapi di belakangnya, wih, kayak gitu. Masih berpikir buruk ya, sama aja masih menciptakan hal yang buruk. Kalau di energi proses kita menyadari ya, kita membutuhkan setelah mengidentifikasi, kita tahu powernya besar ya. Manusia biasa sulit untuk menyelesaikan karena sudah ditanam dalam tidak hanya kehidupan saat ini tapi kehidupan past life. Kita sudah bawa rekamannya. Yang ditanam tuh udah jadi pohon besar, udah butuh, gede banget, jangan dipotong pakai silet kan gitu. Iya, harus pakai kapak atau pakai alat kan gitu. Makanya butuh power yang besar. Power yang besar dari mana ya? Dan dengan menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Cuma tahapannya nggak gampang. Tuhan sini, Tuhan di dalam diri saya. Nggak bisa kalau cuma kayak gitu. Ya tetap upaya. Ada yang bilang upaya menyebut nama Tuhan. Setiap hari saya nyebut nama Tuhan. Saya bilang kan pernah kita bahas kan. Tidak cukup menyebut nama Tuhan. Tapi bagaimana berhubungan dengan kebersihan hati.
Ya kita menyadari kesalahan kita, ya kita harus rendah hati untuk meminta maaf. Dan ini dilakukan dengan energi, dengan melibatkan kekuatan Tuhan. Sehingga power kita naik, ya kita mampu menyelesaikannya. Sorry disela dikit. Ada yang curhat Bunda, Ari Susanti. Pantesan dulu ngikutin teori The Secret nggak berhasil juga ya Bunda, karena hal-hal buruk belum dilepasin. Udah main tumpuk aja dengan afirmasi. Iya itu. Kira-kira Kiaf juga gitu ya? Iya, kurang lebih gitu. Ya, tetap benar juga ilmu itu Nggak dalam salah. ya enggak salah kalau memang kebetulan yang nemuin ilmunya punya power punya power gede, tabungan karmanya bagus. Sehingga baru meradiasikan atau menggunakan itu bisa mewujud karena dia punya ATM atau tabungan yang banyak. Emang di The Secret tuh ngomong kalau kita punya blender kita bisa bikin jus. Tapi kalau listriknya mati, kalau nggak ada buahnya, kalau nggak dihidupin, ya blender aja kan itu kan. Iya benar. Ya mungkin ya ini prosesnya. Terus berarti tadi kita udah dapat bahwa itu dari yang sebelumnya kita perlu kekuatan yang maha besar, yang cukup besar untuk membersihkan, untuk motong pohon yang udah gede tadi. Iya, yang tanaman yang kita bawa yang udah dalam banget itu harus kita siangi, kita cabut gitu. Kalau misalnya yang baru-baru ditanam berarti lebih gampang ya Bu? Lebih gampang. Ini kan Bu Ami Anemoni Opira nanya, karma yang kita tuai pasti dari buah kehidupan dulu apa bisa dari yang kehidupan sekarang? Bisa dua-duanya. Bisa yang dulu ya, bisa sekarang. Tapi perlakuannya sama juga? Perlakuannya sama. Tapi powernya harus berbeda dong. Ya kalau yang sekarang dengan berkesadaran baru mikir meradiasikan buruk. Misalnya nih saya mikir meradiasiin buruk sama Kiaf. Kan sudah teradiasi. Kiaf sudah merasa gak nyaman. Saya cepat menyadari, saya minta maaf. Saya tarik lagi. Dengan proses ini kan energi ini bisa kita tarik kembali karena kita yang punya kan, kesadaran kita yang mengontrol pikiran kita. Oh salah ya, aduh maaf deh Kiaf, walaupun saya tidak harus berbicara pada Kiaf kan, dengan kesadaran saya menarik lagi energi negatif tersebut karena saya yang menciptakannya. Ini enaknya kalau kita sudah belajar pengendalian. Jadi ada yang bilang sulit sekali mengendalikan pikiran, ya kalau belum tahu caranya. Semua akan sulit kalau kita nggak tahu caranya. Benar Kiaf. Benar sekali. Udah tahu caranya belum tentu bisa. Iya. Apanya karena? Ya kan kalau misalnya kita nggak punya requirementnya, misalnya power atau ya nggak akan bisa. Ya maksudnya tetap aja ada kompetensinya gitu ya. Kompetensi juga. Walaupun kita tahu caranya kayak gimana, mungkin Kiaf tahu cara nerbangin pesawat tapi belum pernah latihan ya, nggak bisa juga kan gitu. Tapi saya melihat proses Kiaf luar biasa ya untuk pencapaian yang sampai sekarang yang bisa adem ya. Kalau dulu ya itu kan perjuangan ya Kiaf ya, dan saya lihat upayanya untuk memang tidak mudah, tapi akhirnya kan kalau kita menemukan kata kuncinya dan juga powernya mencukupi, semua bisa terlewati dengan baik. Iya sih. Jadi ya memang harus dilewati, memang harus dijalani kan gitu ya. Oke. Jadi nah, sedikit balik lagi dikit nih ke pertanyaan tadi kan tadi Kiaf sempat ngomong tentang proses menurunkan kita harus buka dulu di mana pikiran-pikiran itu yang dulu kita lakukan itu ada kan gitu. Apakah dia ada di Theta atau di mana kan itu. Sekarang ini kan banyak Bun. Pertanyaan iseng. Sekarang ini kan banyak di YouTube gitu kita buka. Dengerin ini untuk masuk ke Theta. Dengerin binaural beat atau apa. Yang cukup dengarkan ini bisa masuk ke alpha, beta, theta atau gimana? Gimana menurut Bunda? Ya. Saya rasa ya bisa membantu ya, tetapi tidak besar pengaruhnya. Tidak orang baru sampai taraf yang rileks ya dengan mendengarkan musik ya. Karena kemarin kita bahas juga masalah
musik super soul, kenapa begitu mendengarkan kok langsung rasanya nyaman ya, itu kan juga mengajak kesadaran kita untuk bisa lebih rileks ya, menuju ke frekuensi yang lebih rendah ya. Tapi kalau untuk benar-benar masuk ke kedalaman diri, tidak cukup hanya dengan proses mendengarkan musik saja, karena begitu dia dalam kondisi tidak mendengarkan musik udah kacau lagi, masuk lagi ke frekuensi beta lagi, udah kacau, stres, apalagi dia bawaannya tumpukan energi negatifnya banyak ya, dia akan kembali lagi, itu hanya sebentar saja pengalihan gitu ya. Nah, kalau saya pahami dengan konsep energi ini ya, semua harus di-delete dulu. Jadi yang kalau kita bagikan di workshop kan setiap frekuensi itu punya rekamannya apa ya. Seperti kalau marah itu ada di beta ya. Jadi kalau kita terus frekuensinya terus berada di situ, hukum energi sejenis menarik sejenis ya, kita akan terus marah, terus iri, sombong dan sebagainya, karena kita terus berada di frekuensi tersebut yang banyak rekaman negatifnya. Maka banyak pemeditasi bilang masuk di kedalaman, sebenarnya masuk ke kedalaman menuju ke frekuensi yang lebih rendah ya. Dengan musik itu sebentar aja, tapi kalau dia pendamannya masih banyak ya, selesai mendengarkan musik balik lagi ke kondisi semula. Berarti itu cuman di permukaan aja. Permukaan. Dan kalau kita mau benar-benar masuk kalau mau masuk dalam, yang biasa kita lakukan ya mungkin sama seperti meditasi online hari Rabu, itu sebenarnya tujuannya membawa Bapak Ibu lebih hening, karena sudah tidak ada lagi keruwetan di sini. Di setiap frekuensi tahapan-tahapan ya, nanti kalau mau jelaskan semua ada di workshop ya. Kalau di sini kan agak sulit menjelaskan. Makanya kita harus mampu mendelete, dan itu membutuhkan kekuatan Tuhan. Jadi menghadirkan kekuatan Tuhan. Karena dengan menghadirkan saja kekuatan Tuhan di dalam diri, kita mampu masuk ke frekuensi yang lebih rendah tadi. Bahkan sabda-sabda Tuhan pun akan dapat didengar di frekuensi epsilon tadi. Nih ada satu komen yang bikin saya merinding. Alsinanda Arce. Alsinanda Arce. Dalam salah satu kitab suci, perintah Tuhan adalah semua manusia agar selalu membersihkan rumahnya. Betul. Dan meditasi yang diadakan setiap Rabu adalah proses membersihkan rumah Tuhan. Betul sekali. Saya sudah merinding juga. Terima kasih. Ya, memang itulah tujuan kita, karena kita ingin membuat rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan itu tidak di suatu tempat yang jauh, tapi itu ada di dalam diri kita. Ya, sebenarnya bukan mungkin orang bilang kok Tuhan kok Tuhan pilih-pilih segala macam. Bukan Tuhan pilih-pilih, cuman kita yang melayakkan diri kita dengan proses kita yang mengelola pikiran itu lagi. Iya, sebenarnya dengan mengelola pikiran kita membersihkan rumah di dalam diri kita. Yang awalnya mikirnya marah gitu. Ya. Begitu mikir marah, perasaan ikut juga marah, emosi kan. Begitu disadari dulu, identifikasi, balik lagi identifikasi. Iya, kalau orangnya sombong, nggak mungkin dah dia mau pembersihan batinnya. Nah, itu kembali kan langkah awal mengenal jati diri, step-stepnya. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu juga menonton acara ini dan bisa mengikuti meditasi online setiap hari Rabu, karena di situ sangat penting sekali bagi kita. Tahapannya untuk pengendalian pikiran itu semua ada di sana. Ya, cuma ini akhirnya kita kuatkan dasar teorinya bagaimana supaya kita nanti dalam proses melakukan meditasi online itu bisa benar-benar paham. Dan itu latihan kita mengendalikan pikiran. Betul. Ya, 1 minggu itu kan pasti ada stres, ada ini, ada itu, ada macam-macam. Ya kan, kita butuh me time dong, 1 hari untuk merilis hal yang negatif. Memilah. Oh ya, saya begini ya. Kembali menguatkan cahaya Tuhan di dalam diri. Apalagi setelah 1 minggu ada stres, kontaminasi tetangga, kerjalah, anak, apa segala macam, tumpukan stres kita sudah banyak. Dan
Itu benar ya Bun, maksudnya Iya, tadi Bunda bilang tetangga segala macam itu juga ikut mempengaruhi juga. betul. Berarti nggak cuman pikiran kita aja yang perlu dikelola ya, bahkan radiasi dari orang sekitar juga. Kalau kita nggak kelola diri kita, bisa mempengaruhi diri kita ya. Iya, benar. Dan saya melihat dalam proses meditasi online itu, jangan salah, begitu kita menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam diri, Bapak Ibu mungkin ada yang menangis bombay, ada yang haru, ada yang merasa betapa Tuhan mencintai kita. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa meradiasikan hal yang positif keluar dari diri kita. Ya, kita melayani semua orang, semua makhluk. Jadi melayani semua orang, semua makhluk bukan hanya dalam perkataan. Ya, tapi radiasi yang terpancar dari proses pikiran, dan tidak cukup itu saja dengan kebersihan hati. Semakin bersih batin kita, power energi Tuhan semakin besar, radiasinya, jangkauan radiasinya semakin luas. Berarti Pak ini nanya lagi ya, pertanyaan orang-orang tadi kan banyak, gimana caranya kita meningkatkan power, tuh banyak banget yang nanya ini. Iya. Berarti poinnya satu, ya kita harus sadar dulu power itu kita nggak bisa dapetin sendiri. Banyak orang yang mencari power lain, mau kemana-mana segala macam, tapi kita cari power yang paling murni dan paling besar, yaitu power dari sang sumber. Iya. Apapun yang nyebut Mau Tuhan, apa Tuhan kayak apa ya, mau pokoknya apa inilah ya. sang sumber yang pencipta segalanya gitu kan. Nah, lalu dalam proses kita menyalurkan energi beliau ke dalam diri kita, proses bersih Diri. rumah ini adalah kunci. Karena kalau kita membersihkan rumahnya dan kita memposisikan diri kita bersih, maksudnya kita terus membersihkan diri segala macam, semakin banyaklah energi Tuhan yang akan masuk dalam diri kita. Iya. Dan itu memberi kemampuan kita untuk mengelola pikiran kita lebih banyak lagi. Mendelete hal-hal negatif yang kita miliki, ya kan? Yang terradiasi negatif itu kan gelap dan terang tidak bisa menyatu. Kita sadar sekarang saya membawa banyak gelap dari lapisan-lapisan reinkarnasi kita yang terdahulu. Jadi nggak perlu dipikirin kamu siapa, yang penting hasil dari perbuatan kamu yang dibawa, bukan nama orangnya atau kedudukannya atau apa. Ya, dari ini kemudian ya kita sadar kita harus menjeniskan diri dengan kekuatan Tuhan. Berarti kita harus melepas kegelapannya. Itu juga butuh power gitu loh. Butuh knowledge-nya. Saya menandai ini identifikasi tadi. Nah, setelah itu baru bersih, baru seseorang itu mampu menjadi saluran berkat Tuhan untuk alam ini. Oke. Apa yang dikatakan Bunda tadi, Kiaf, sebelum belajar sama Bunda, pernah dengar? Sebelum belajar sama Bunda. Nah, maksudnya bahwa kita harus mengelola pikiran segala macam. Oh iya, itu di mana-mana di banyak buku yang mengatakan. Berapa tahun yang Kiaf gunakan untuk mencoba mengelola pikiran itu dengan power Kiaf sendiri? Pada saat saya akhirnya mulai belajar untuk mencari hal seperti ini, mungkin ada makan waktu 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Ya. Kira-kira Bunda, kalau misalnya seseorang dengan rendah hati, membuka diri, menyiapkan diri untuk energi Tuhan masuk dalam dirinya lebih banyak, perlu waktu 10 tahun? Ya, tidak sampai. Ya, berarti ini sebenarnya pemahaman ini bisa dibilang, nggak dibilang shortcut, nggak juga sih. Intisari. Ya, ini intinya yang sudah diajarkan pada semua agama. Cuma ya mereka baru tahu dalam proses berteori saja. Belum aplikatifnya, ya, belum tindakan realnya mengaplikasikan semua yang ada di kitab suci itu. Langsung ada yang bilang tuh, Dr. Rudi Pui dari Sydney, Dok, saya merasakan dengan menerapkan prinsip soul kita bisa terhubung dengan Tuhan sehingga bisa mengerti dan menerapkan ajaran agama dengan lebih baik. Ya, karena sesungguhnya ini memang bagian dari
apa yang sudah diturunkan dahulu untuk diperdalam aja, untuk dipahami, bisa dipahami lebih dalam. Dan tentunya kita jadi memahami itu nggak cuman dari cerita, nggak cuman dari apa, karena mengalami sendiri prosesnya seperti apa. Karena penulisan itu agak sulit memang ya, Bun. Ya, makanya seperti penulisan apa yang ada dalam ide seseorang dituangkan dalam tulisan. Belum semua, ya kan, yang tertulis dan tersirat dan tersurat itu berbeda. Nanti tergantung pada, ya dia penulis sudah benar, ya tersurat. Tapi orang yang menangkap ini belum tentu sama kesadaran dengan orang yang menuliskan. Sehingga nanti juga bisa dibagikan lagi jadi penyesatan, kan bisa juga demikian. Walaupun tidak secara niat. Sebelum niatnya tidak, tapi karena kemampuan dia menganalisa dan sebagainya belum sampai di situ. Ya, jadi sekarang kan dengan konsep energi ini, apa yang sudah dituangkan dalam kitab-kitab suci ini, mari kita pahami lebih dalam secara energi. Dengan lebih universal. Gitu. Maka saya kan juga memahami, ya karena saya mempelajari semuanya. Saya bilang, oh ini ada di sini, oh ini ya memang benar. Akhirnya saya paham benang merah dari proses turunnya ilmu-ilmu ketuhanan. Ya. Katakan ini kan menuju kepada Tuhan kan. Ya, apapun ada yang bilang saya aliran kepercayaan, ya boleh. Yang penting kan percaya dengan adanya Tuhan dan sang sumber dari proses energi kehidupan kita. Kalau kita paham dengan hukum yang ditegakkan di alam ini, hukum Tuhan, maka ya siapapun mereka akan tahu kebenaran ini. Ya, itu sangat penting ya. Ya nggak cuma jadi sekedar percaya aja jadinya. Tidak sekedar itu, tapi kita dapat merasakan bahwa apa yang dituliskan di kitab suci, Tuhan itu sangat mencintai kita. Ya, kita sudah diberikan akal budi dan kehendak bebas. Ya, sekarang kita harus mengembangkan ya diri kita lebih dalam. Kita paham bahwa Tuhan itu dalam wujud energi. Kita tidak bisa mencapai kekuatan Tuhan kalau kita masih terbatas dengan kesadaran tubuh fisik. Mari kita tumbuhkan kesadaran kita bahwa kita adalah makhluk spiritual yang mempunyai tubuh energi dan memperhalus energi yang terradiasi dengan mendilit, yaitu tadi rekaman-rekaman negatif yang kita miliki. Dan kemudian tentunya dikatakan bahwa manusia akan secitra dengan Tuhan. Maksudnya itu sejenis akan menarik sejenis. Kalau kita sudah penuh dengan kebenaran Tuhan, maka kekuatan Tuhan pun akan memasuki tubuh kita lebih banyak lagi. Banyak orang mengatakan, Tuhan jadikanlah aku sebagai saluranmu. Ya gimana jadi saluran Tuhan kalau dia masih berbohong, masih banyak kegelapan dalam dirinya. Itu hanya sekedar kata-kata. Tapi di sini dengan konsep energi dan paham bagaimana hukum ini bekerja, mari kita wujudkan bahwa kita benar-benar sebagai saluran berkat Tuhan. Ya, dalam proses kehidupan kita, membuat lingkungan kita lebih baik, membuat dunia ini lebih baik. Mungkin proses pandemi ini membuat semua orang harus diam di rumah, harus buka-buka YouTube, harus belajar lebih. Dan saya melihat semua orang kebingungan, semua orang pingin menjadi lebih baik. Dan saat inilah Tuhan memberi kesempatan bagi ya mereka-mereka yang mencari untuk menemukan. Tentu hukum sejenis menarik sejenis inilah yang terjadi. Kalau kita memang meniatkan ingin mengarah pada kebenaran Tuhan, maka hal itu yang datang pada diri kita. Ya, kita harus paham dulu dasarnya. Dasarnya pahami dulu. Kalau kita dengan proses dasar ini kita naikin power kita, disitulah baru kita mulai benar-benar bukan mengendalikan ya. Mengelola pikiran kita, ya. Karena pikiran itu nggak cuma sekedar ada ini nggak boleh mikir ini, nggak cuma sekedar itu. Ya memang harus dipahami mengapa kita tidak boleh berpikir itu,
Kenapa saya harus berpikir ini? Kan kalau setelah mengikuti workshop Soulmatter, orang jadi tersadar sendiri. Oh, saya nggak mau seperti itu, Bunda. Oh ya, bagus. Mari kita berpikir yang positif. Kita tanya yang ngalamin langsung. Gimana? Iya, pada dasarnya sih kalau pengalaman saya setelah saya belajar bagaimana caranya mendelete yang negatif, pikiran positif itu otomatis. Jadi nggak perlu kita afirmasikan, itu udah positif dengan sendirinya. Apabila benar kendaman negatifnya udah habis. Cuma kalau masih nggak ada, ya mau nggak mau, ya harus kita sabar untuk membersihkan selapis demi selapis. Jadi ya itu tadi, yang tadinya inherentnya negatif, apabila negatifnya sudah habis ya inherentnya positif. Jadi ya otomatis. Dan proses itu sekarang nih kan kita ngomong nih pikiran yang biasa yang agak sulit untuk dilupakan kan satu hal biasanya buruk ya. Banyak orang yang pengen, aduh aku punya trauma nih masa lalu atau gimana. Terus pengen untuk menghapus memori buruknya. Ya kalau kita tahu ya yang namanya memori, kalau yang seperti Bunda katakan, di alam ini segalanya tercatat. Kita mau hapus dari otak kita sekalipun, itu tetap ada. Jadi kalau kita tahu cara yang mengakses, nggak akan pernah hilang. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merubah persepsi kita, bagaimana kita merubah rasa kita. Ya ini yang namanya proses mengolah rasa. Bagaimana kita mengubah energinya kita. Pada akhirnya. Akhirnya ya energinya yang berubah. Energi jenis menarik jenis, karena energinya yang harus berubah dulu. Nggak bisa cuman nih suaranya di. Pernah dapat sih satu buku yang bilang, ini untuk menghilangkan ini kamu harus coba nih, begitu ada satu traumatik gitu, mungkin dari suaranya orang gitu, suaranya dirubah deh jadi suara Mickey Mouse. Mengubah modality. Nah, itu ada seperti itu. Tapi kalau itu tanpa power ya nggak akan berefek banyak ya. Berefek sampai titik tertentu, dan pada akhirnya kalau misalnya rekamannya cukup banyak, itu akan menghantui lagi dan lagi dan lagi. Karena sekali lagi seperti yang Kiaf bilang, 10% lawan 90% ya. Daripada kita mikirin ya ngublek yang 10%. Ya memang mendingan kita proses identifikasi dulu. Udah gitu nggak pakai power sendiri untuk bersihin, tapi kita pakai power yang tertinggi. Mungkin itu ya. Karena power kita sendiri nggak akan cukup, nggak akan pernah mampu kita untuk membersihkan itu. Dan paling penting sih emang kita ngomongin tadi bagaimana cara kita mengubah cara berpikir, cara mengubah sudut pandang. Kalau nggak ada kekuatan, nggak ada powernya juga nggak akan bisa dilakukan sih. Jadi ya proses bagaimana kita meningkatkan power ya dengan menghadirkan kekuatan Tuhan, dan bagaimana kekuatan Tuhan kalau sudah hadir dalam diri kita bisa meningkat lagi. Ya mengolah rasa, membersihkan, bersih hati, membersihkan rumah yang tadi dikatakan di komennya. Ya, dan ya itu ya setidaknya kita buka wawasan dulu karena itu proses panjang. Iya. Ada tuh orang yang bilang ini yang Bunda sampaikan ini benar, tapi nggak cuman segitu. Ya kalau dijabarkan semua live berapa tahun kita, iya kan? Dan banyak juga yang tidak bisa disampaikan cuman memang. Makanya itu tadi kalau yang seperti ini kayak Soulmatter bisa secara online ya. Saya bilang nggak bisa, nggak semua bisa. Kalau cuma dia sekedar teori ya oke lah, bisa baca buku ya seperti ini, sekedar teori bisa dipahami dengan proses seperti ini online. Tapi berhubungan dengan power itu proses kita mengolah diri kita sendiri ya, itu tetap supaya tidak terjadi penyesatan. Saya tidak ingin mengulang proses itu, kesalahan yang dulu-dulu pernah terjadi. Lebih baik ya memang kalau berjodoh ada waktu dan memang saatnya untuk menjadi baik, pasti semua pasti akan terjadi. Oke. Dan kalau emang ada teman-teman yang tertarik untuk gimana sih mulainya, nggak usah mikirin semua langkahnya, cukup langkah awal mengenal jati diri ya, bisa dilihat di jatidiri.online. Kita pahami langkah awalnya seperti apa. Setelah paham langkah awalnya, teruslah melangkah. Iya benar. Kalau memang mungkin belum sampai ke sana, ikuti aja meditasi online ya.
Ya, karena itu ternyata saling melengkapi loh ya. Jadi saya lihat yang mereka sudah rutin mengikuti proses meditasi, rasa terukur sebelum mengikuti dan sesudah rutin mengikuti meditasi online itu ternyata banyak kegelapan atau hal-hal negatif yang telah terbersihkan. Ya, tanpa Bapak Ibu sadari. Sekarang kan ini adalah penguatan dari proses meditasi itu sendiri. Kita berikan ini loh dasar teorinya kenapa meditasi online itu dilakukan. Ya, ini melengkapi apa yang kemarin kita ada sharing dengan proses karma, reinkarnasi, dan meditasi. Ya, Ini dan karma, reinkarnasi, energi, semuanya. Akhirnya setiap episode saya punya episode 1 segala macam terus disebutin satu-satu. Ya, karena saling berkaitan. Jadi kalau nonton jangan cuma satu doang ya. Dan kalau mau yang kayak proses live gimana orang ngalamin, yang di season 1 banyak. Nanti kita ini keterbatasan pandemi juga sih ya. Kalau kita dulu kita masih bisa keluar aja maksudnya recall lagi bagaimana kondisinya sekarang, ya akhirnya ya tabletop gini. Tapi ya masih harus bersyukur dengan semua prosesnya. Okay. Ada rencana Tuhan yang indah untuk bumi ini menjadi lebih baik, walaupun harus mengalami suatu prosesnya. Namanya juga perubahan, ya. Semua harus siap dengan perubahan. Jadi tetap damai, tetap bahagia, jaga bahagia 10 ya Bapak Ibu, agar terhindar dari virus COVID. Ya, dan tadinya saya mau nanya abis ini, Bunda ada kata-kata penutup, tapi sepertinya udah duluan kata penutupnya Bunda ya tadi ya. Ya, oke. Sekali lagi nih, mungkin nggak terasa juga udah jam 9 waktu. Beneran cuy, udah jam 9. Nggak terasa. ya berhubung udah waktunya juga udah malam nih, mungkin sebelum kita akhiri, karena kayaknya pembahasan hari ini ya ini udah komplit semua. Mungkin Kiaf, ada nggak kata-kata atau apa yang bisa disimpulkan atau gimana? Maksudnya pesan-pesan. Biasanya kan bilang pesan terakhir. Saya nggak mau pakai pesan terakhir karena kesannya kayak gimana gitu. Jadi ada penutup nggak? Itu. Apa ya? Paling yang bisa saya bagikan adalah bahwa pada dasarnya pengendalian pikiran itu hanya bisa dilakukan apabila kita sudah melakukan bersih hati, bersih pikiran. Dan bersih pikiran, apabila pikiran kita akhirnya sudah bersih, yang rekaman-rekaman yang negatif yang di dalam sudah kita bersihkan, itu akan meradiasi, kita akan lebih mampu meradiasikan hal yang positif, dan hal positif yang akan datang kepada kehidupan kita. Jadi ya, dan itu akan mengubah hidup kita pastinya, karena realita kita kan tergantung daripada apa yang kita pikirkan. Jadi karena ada prinsipnya energi mengikuti pikiran, tapi kalau pikiran kita di fokus yang salah, ya yang kita dapatkan juga hal yang tidak kita inginkan, padahal kita tidak inginkan secara sadar, tapi bawah sadar terus-menerus menciptakannya. Ya pada akhirnya kita harus bisa mampu menghadirkan kekuatan Tuhan untuk bisa dapat membersihkannya. Oke. Ya. Bunda mau ada tambahan lagi? Katanya tadi sudah di awal. Ya, siapa tahu kayak kalau misalnya Bunda mau nambah kayak banyak nambah panjang. Iya. Ya udah, gimana Bun? Ada penutup Bun. Tadi penutup jilid 1, sekarang jilid 2 deh. Iya, kalau sudah ngomong kebablasan, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu masih berkenan untuk mendengarkannya. Dengan menambah ilmu pengetahuan di dalam diri kita, ya tentunya membuat kita kaya, semakin kaya dengan pemahaman. Tapi jangan salah, seperti tadi, kadangkala malah juga menambah kebingungan karena sumbernya yang mungkin kurang pas. Ya. Jadi disinilah
gunakan kebijaksanaan kita untuk memilih ya mana yang baik untuk kita ambil. Kalau ini ada hal yang kurang pas ya mungkin memang harus dilepaskan ya, oleh karena itu kita belajar untuk fleksibel, tidak fanatik berfanatisme ya, terlalu keras di sana. Nah, ketika kita sudah bertumbuh, maka akan didatangkan ilmu pengetahuan yang tentunya akan membuat kita naik kelas. Saya sering bilang naik kelas, ayo bertumbuh. Kesadaran kita bertumbuh, kita akhirnya mentok tahu bahwa kita tidak bisa melakukan sendiri. Ya, tetap akhirnya kita harus kembali kepada sang sumber, yaitu kekuatan Tuhan. Nah, untuk bisa menuju pada kekuatan Tuhan, maka kita harus mengikis ego. Ya, dengan kesadaran, ya menyadari prosesnya dan termasuk bersih hati tadi. Karena sejatinya kita harus menyiapkan ruang di dalam hati kita untuk Tuhan bersemayam. Ya, kita harus menjeniskan diri dengan kekuatan Tuhan. Identifikasi diri. Bagaimana cara mengidentifikasi? Ya lihat apa kejadian yang terjadi pada hidup kita, itulah diri kita. Baik kita melihat hidup kita baik, berarti di situ kita sudah cukup menanam baik. Kalau masih ada yang buruk, maka berarti kita belum benar-benar membersihkan kekotoran batin. Mungkin sama dengan quote hari ini ya, kalau masih terjadi pengulangan masalah, berarti kita belum benar-benar bersih di dalam. Lihat pengalaman hidup kita, apa yang terjadi dengan diri kita. Kalau ada pengulangan berarti di dalam ini belum bersih lagi. Ya, sesuaikan ya, mudah-mudahan quote saya bisa membantu karena setiap hari saya share bagi ke IG maupun Facebook untuk mengingatkan saja. Nah, setelah kita bersih-bersih tentu akan ada hasil ya, seperti yang Kia rasakan. Oh, ada perubahan ya, hidup saya mengarah pada lebih baik. Apalagi kita sudah pengendalian pikiran kita sudah tahu, oh saya nggak mau berpikir buruk. Begitu ada pikiran buruk meloncat, ya namanya juga masih manusia, nggak ada yang sempurna kan, masih aja ada hal buruk, ya cepat tarik dengan berkesadaran dan minta maaf dan memaafkan. Dengan proses ini maka Bapak Ibu akan dapat merasakan ya, kalau yang ini tidak bisa berteori ya Kiaf ya, tidak bisa berteori, ini harus dilakukan dan itu dilakukan secara rutin. Ini namanya proses ya itu tadi, mengelola pikiran ya, mengolah rasa dan akhirnya menyadari bahwa kita harus meradiasikan hal-hal yang positif dalam diri kita agar kualitas hidup kita pun menjadi baik. Ya, ada yang bertanya, Bunda gimana mengubah takdir saya yang buruk menjadi takdir yang baik? Ya, mungkin kalau dengan pemahaman ini yang kita bagikan, Bapak Ibu sudah mulai sedikit terbuka dengan pengetahuan ini. Oke, terima kasih Bunda. Ya kalau dari saya, boleh dong sekali-sekali. Enggak sekali-sekali, harusnya juga gitu, urun rembuk. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Enggak. Kalau dari saya, kehidupan kita ditentukan oleh karma kita, dan karma kita ditentukan oleh pikiran kita, karena pikiran kita yang menentukan energi kita. Wow, jadi, keren. Ubah energi dengan ubah pikiran, maka kehidupan juga akan berubah. Itu kesimpulannya. Apa yang tadi ngomong apa ya? Ya, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa wake up call untuk teman-teman yang baru dan menjadi proses pendalaman bagi teman-teman yang udah belajar, dan bagi teman-teman yang mau belajar lebih dalam, jangan lupa langsung aja ke jatidiri.online. Itu ada informasi tentang kelas online langkah awal mengenal jati diri. Banyak yang bilang saya pengennya workshop offline gitu ya. Mohon maaf, untuk workshop offline kali ini sangat terbatas, dan dengan kondisi COVID seperti ini juga kita belum berani melakukan seperti dulu lagi. Bahkan ada yang curhat, saya udah
udah daftar 6 bulan lebih di Jakarta, batal karena COVID sampai sekarang, pengen nangis tapi takut corona. Sabar ya Mas Dimas. Terus mulai aja dulu dari langkah awal mengenal jati diri, dan setelah pahami dan teruslah melangkah. Mungkin itu aja. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Terima kasih Bunda yang udah sharing. Ya, Terima kasih juga Kiaf, karena nggak gampang. Live tuh nggak gampang. Iya, ternyata nggak gampang. Ternyata nggak gampang. Live yang dulu kan kita bersama beberapa puluh orang. Ntar dulu. Oke ya, Bapak Ibu terima kasih banyak. Nanti kita ngobrolnya belakangan aja. Makasih.